Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama tim RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai review mega proyek jalan tol Aceh Medan. Ya, jadi rekan-rekan, saya mendapatkan file ini dari Balai Jasa Konstruksi wilayah 3 Jakarta ya. Jadi yang memang mengadakan untuk BIMTEK, bimbingan teknis. Ya, jadi saya juga akan menge-share apa yang admin RTS dapatkan ke rekan-rekan semuanya, supaya menjadi ilmunya kita semakin bertambah dan juga kita tidak gaptek mengenai teknologi-teknologi yang ada. Ya, jadi saya juga sangat perlu mungkin channel pembahasan seperti ini dan juga playlist untuk mereview mega-mega proyek yang ada di Indonesia ini. Oke. Ini masih baru lagi rekan-rekan ya, masih sangat baru, maksudnya 30 Oktober 2020. Teknologi pengembangan jalan tol Aceh Medan di era pandemi. Jadi ya ini yang kita akan membahas ya, karena memang slide-nya banyak. Jadi saya nanti akan ya mereview dan kemudian memang nanti juga perlu saya sampaikan ya, saya sampaikan itu. Nanti rekan-rekan juga bisa saling bertukar ilmu pengalaman dalam proyek-proyeknya gitu. Ya, ini juga ada bisnis Adi. Saya kira ini sekilas tentang Adi Karya ya. Adi Persada Beton maksudnya. Ya, saya kira saya next saja. Ya, ini juga inovasi dunia industri dengan berbagai produk beton pracetak. Ya, seperti ini ya. Nah, saya kira saya next juga. Terus kemudian ini ada cakupan wilayah yang lokasi pabrik-pabriknya ya, mungkin ya, pabrik dari Adi Persada Beton. Nah, di sini dia ada di Sumatera, Siolawah ya, Siolawah. Pabrik wilayah Sumatera di sini ada, terus kemudian Jakarta di Kelapa Gading ada dua, Jakarta Selatan sama Kelapa Gading. Kantor pusatnya ada di Jakarta Selatan. Terus kemudian pabrik wilayah barat ada di Purwakarta dan juga ada di wilayah timur Mojokerto. Jadi dia mempunyai beberapa produknya, beberapa wilayah pabrik gitu. Ya, ini produknya rekan-rekan ya, banyak sekali. Ada 5 item. Kemudian ini ya, Purwakarta, Mojokerto, Aceh Besar, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Ya, dari spoon pile, PCI girder, terus kemudian juga ada slab barrier, PCI girder, ready mix juga ada, usip, PCU girder juga ada, sheet pile. Banyak ya produknya ya. Nanti rekan-rekan bisa mencari pabrik-pabriknya, produk-produknya banyak di internet. Ya, ini spoon pile dan juga ada ya. Ini sheet pile mungkin rekan-rekan ya. Nah, banyaklah CCSP. Oke, produknya banyak intinya di precast. Ya, ini juga ada sertifikat-sertifikat yang memang mempunyai ya, baik dari Environment Management System, OHS ya, ISO. Terus kemudian juga ada SMK3, ISO juga 2018. Baru ini ya, Adi Persada Beton. Ya, saya kira ya itu sekilas saja ya. Jadi untuk itu yang terpenting di sini kita ini informasi sedikit proyeknya ya. Jadi ini nama proyeknya pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Sigli Banda Aceh. Lokasi di Kabupaten Aceh Besar. Jadi rekan-rekan yang mungkin dari Aceh ya, ini bisa juga melihat mungkin untuk ininya, untuk melihat proyeknya ya. Jadi pemilik proyek ini adalah Utama Karya, PT Utama Karya ya. Waktu pelaksanaan 840 ya, hari kalender dari kontrak tanggal 30 November 2018. Jadi ini proyek ini sudah mulai di tanggal akhir tahun 2018 ya. Terus kemudian juga berarti sebelum pandemi sampai sekarang pun juga masih berlanjut untuk proyeknya. Waktu pemeliharaan 730 hari ya, sejak PHO. Setelah PHO jadi ada pemeliharaan ya kurang lebih 2 tahun. Pelaksanaan hampir 2 tahun setengah, pemeliharaannya 2 tahunan. Pembiayaan, jadi rekan-rekan saya sampaikan ya, kalau dari info ini memang PT Adikarya Persada Beton ini ya. Jadi dia mengesupkan ke PT Utama Karya selaku pemilik proyeknya. Karena memang si Adi ini mempunyai produk-produknya dan juga ya, terus dia mengusup ke PT Utama Karya. Terus pembiayaannya CPF, kontraktor pre-financing. Jadi kontraktor ibaratnya apa ya, kontraktor melaksanakan dulu, baru nanti kalau sudah jadi baru nanti dibayar oleh si PT Utama Karya gitu.
jenis kontrak, unit price ya, ini pengguna jasa ya, PT Hutama Karya. Gedung ya, ini head office-nya. Ini juga untuk penyedia jasanya adalah PT Adikarya. Lingkup pekerjaannya ya, jadi ini beberapa lingkup pekerjaannya: perencanaan rencana teknik, seksi 4 RTA oleh HK, seksi 1, 2, 3, 5 dan 6 design and build. Pembangunan fisik meliputi pekerjaan tanah, perkerasan, pekerjaan struktur, pekerjaan fasilitas tol, dan pekerjaan penunjang. Ya, sekarang next juga, ini juga masih informasi proyeknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari STA 00 sampai dengan STA 74. Nah, jadi ada beberapa seksi ya. Ini ada 6 seksi ya. 26 dari 26 km, 9 jadi variasi terpanjang di 26 km di sini. Nah, dari STA 00 sampai STA 21 ya ini. Ya, rekan-rekan mungkin yang tinggal di Aceh besar ya, jadi sangat familiar untuk proyek ini mungkin ya. Nah, saya rasa next juga. Ini ada flow proses produksi precast e-girder. Jadi kalau kita lihat di sini rekan-rekan, nanti kita akan membahas lebih ke ngesupnya PT Adi Persada Beton ke HK yang memang untuk di bidang PC e-girder gitu ya rekan-rekan. Jadi kita untuk review proyek ini lebih ke memang pembuatan proses daripada PC e-girder ya gitu. Plan precast Seulawah ya di sini. Ini luas juga ini rekan ya. Jadi ada plan-plannya di sini. Kalau kita lihat memang ini line-line-nya ya. Ini luasnya kurang lebih 10 hektar. Ya seperti ini, ada patching plan juga. 90 meter kubik per jam, luar biasa rekan-rekan. Satu unit portal gantry ya, ini ada 8 unit. Portal gantry juga ada kapasitas 20 ton sama 50 ton 5 ton maksudnya, ada 2 unit. Ini juga ini areanya, plannya ya, untuk memproduksi itu semuanya. Jadi seperti ini, ada stockpile material, workshop gudang. Nah ini banyak ya, saya kira next juga. Ini untuk flow proses produksi precast PC girder ya. Pertama memang perlu diperhatikan adalah jumlah dan posisi besi beton. Jadi ini sudah sesuai perencanaan, terus kemudian juga dilaksanakan baik diameter besi betonnya, perapian besi beton, pembersihan mold, kerataan minyak mold. Jadi seperti ini untuk nanti alasnya ya. Oke, saya naik. Kalau kita lihat di sini memang ini hampir 2 meteran ya kalau dilihat ya. Ya, saya naik juga. Ini untuk jumlah, diameter, dan posisi tendon juga diperhatikan kan ya. Ya seperti ini, ada tendon-tendonnya, jumlah, posisi, dan tipe castingnya. Terus kemudian ada selimut beton dan panjang segmental. Jadi kalau saya lihat memang di sini dari info yang saya dapatkan, panjang segmennya itu kurang lebih berkisar antara juga 30 sampai 45 meter yang dibagi menjadi beberapa segmen, antara mungkin ya 4 sampai 6 segmenan per bentangnya ya, per spannya gitu. Ini juga perlu diperhatikan untuk kelengkapan pengunci dinding cetakan dan bajinya. Ya seperti ini rekan-rekan ya. Pengunci dinding, terus kemudian juga ada ketegaan dinding cetakan. Nah ini ketekaannya ya pasti harus diperhatikan juga. Terus kelengkapan jack brace dan separator ya, terus kemudian dimensi, jarak antar dinding, tebal, tinggi, dan panjang segmen, kelengkapan alat vibrator. Nah seperti itu. Oke, saya next. Perlu diperhatikan juga untuk besar selam dan visual beton sekarnya ya. Jadi memang perlu untuk nilai selamnya kurang lebih kemarin itu kalau tidak salah untuk selamnya itu di angka 8 plus minus 0,5 kalau nggak salah kan kayak. Saya juga masih angka ingat lupa ya. Jadi kan memang kemarin juga BIMTEK-nya sambil ada kerjaan, jadi ya memang sambil mendengarkan sambil bekerja. Selam lossnya, terus kemudian tinggi jatuh saat pengecoran, internal eksternal vibrator,
tahapan pengecoran, finishing, dan karing setelah selesai cor. Jadi seperti ini ya untuk karing atau perawatan betonnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke, saya next juga. Ini masih flow prosesnya. Metode demolding, umur beton saat demolding, penempatan dinding cetakan, metode pengangkatan, dan penempatan stok. Nah seperti ini ya, jadi ada pengangkatan, penempatan ke stoknya. Jadi memang di sini harus sangat hati-hati juga rekan-rekan ya. Jadi dia kalau memang untuk gaya horizontalnya dia lemah untuk mendapatkan beban secara horizontal maksudnya ya. Nah seperti itu. Saya juga mohon maaf tidak banyak menjelaskan karena emang di sini saya juga kemarin mendapatkan file ini ya, saya review saja yang saya pengetahuan dari admin RTS gitu. Ini ada handling rekan-rekan. Nah, pegangan segmen balok dengan portal gantry ya. Ya, launcher gantry itu yang besar itu, ini portal gantry yang kayak ini. Terus kemudian juga di sini ada pengertian segmental. Segmental adalah balok disusun dari beberapa segmen atau potongan. Maksud dan tujuan segmental adalah balok terdiri atas segmen-segmen yang disatukan saat distressing dengan harapan diperoleh kemudahan dalam pengangkutan. Ya tadi kenapa dibuat segmen-segmen, karena memang misal panjang 40 meter kan tidak mungkin kalau di jalan raya kita mengangkutnya. Nah kenapa dibuat mungkin per 15 meter ya, karena memang supaya untuk angkutnya itu lebih mudah ya. Nanti setelah di lapangan, setelah di lokasi proyek baru nanti disusun dan di stressing gitu. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi menuju jalan lokasi jembatan, nah, akses roadnya, perkerasan lantai saat setting dan stressing, alat angkut yang memungkinkan, kapasitas angkut berat produk, panjang bak angkut, metode pemasangan di lapangan, urutan penyusunan segmen mengikuti penomoran. Jadi setelah di segmen-segmen itu memang harus urut, tidak boleh ada yang salah atau yang keliru. Ini juga ada penurunan balok dan setting balok. Nah, seperti ini ya. Kalau kita dilihat dari ini truk, terus ini kemudian ada untuk penggeserannya. Setelah dari truk langsung masuk ke landasan. Ini belum disusun untuk spannya ya, namun masih dibuat untuk landasan. Landasan segmen balok harus kuat dan rata. Posisi penempatan segmen balok harus urut dan benar, tidak terbalik ya. Jadi sudah dinomori, jadi juga tidak ada jangan sampai terbalik gitu. Jarak antara segmen 10 cm sampai dengan 15 cm. Di atas landasan segmen balok sudah disiapkan alas multiplex untuk keperluan stressing. Susunan segmen harus diset kelurusannya rekan-rekan ya. Nah seperti ini. Jadi ada 3 segmen, ini menjadi satu span ya. Jadi ada jaraknya antar ruang segmen adalah 10 sampai 15 cm ya. Ini hanya untuk penempatan ya. Tapi kalau setelah di stressing dia akan menjadi satu kesatuan. Ada multiplex juga. Oke, landasannya ya. Terus kemudian ini ada stressing baloknya ya. Ini ada flowchart untuk stressing balok. Karena kan kalau memang agak membosankan ya nggak apa-apa, karena memang di sini yang rekan-rekan yang mungkin ingin taunya tinggi ya pasti akan merasa ini penasaran gitu. Dan juga mohon maaf juga ini juga malam sekali pembuatan videonya ya, jam 12 malam. Namun tidak apa-apa, walaupun mungkin agak sedikit suaranya sedikit ngantuk, namun saya harapkan juga masih bisa tersampaikan infonya ini. Press stress ya, ini press tensioning atau post tensioning. Pertama dia ada di startnya, persiapan data ya, FC aksen, kotakan betonnya, tahap stressing, rekaman stressing, kotakan beton memenuhi syarat stressing. Jadi memang di sini untuk kotakan mutu betonnya sangat tinggi kan ya, karena memang precast itu memang ya minimal mungkin di antara K 450 ke atas ya. Kalau di sini mungkin bisa sampai ke 700-an. Post tension, sistem angkur ya, ini hidup-hidup, install strand, terus kemudian install epoxy bonding pada sambungan antar balok, tarik strength di posisi angkur hidup,
ya, stressing bertahap selesai. Bila tidak, kan ditarik lagi. Ya, kalau memang stressingnya belum selesai, masih ditarik lagi, karena ada pengecekan ya. Kalau memang sudah oke, ada pemotongan strength. Nah, terus kemudian ada growing tendon. Umur growing untuk minimal itu bisa dikatakan keras itu adalah 3 hari. Angkur hidup ditutup mortar, surface finishing, dan selesai. Ada catatan rekan ya. Tekanan growing 5,35 bar, kurang dari B, terus kemudian kurang dari 17,85 bar dari Asto ya. Growing mixing ini dari kasih, ini juga infonya. W per C nya harus kurang dari 0,45 semen plus admixture ya. Misalnya semen interplus, semen plus convex. Nah, ini admixture-nya. Oke, next ini stressing ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang tadi setting baloknya ya, ada 1 2 3 segmen, di install PC strength, jadi dimasukkan strength-nya ini di kayak kawat baja ya, ini mutu tinggi yang memang di dalamnya ini ada mungkin pipa HDPE juga bisa ya, banyak ya untuk tendonnya. Terus kemudian setelah itu selesai, instalasi epoxy bonding disambung antar segmen balok. Ya, ini ada epoxy bondingnya di sini, disambungkan. Nah, setelah jadi satu disambungkan seperti ini, stressing segmen balok jembatannya, di stressing balok angkurnya. Nah, gitu rekan-rekan. Terus kemudian ini juga masih untuk kemudian setelah tadi selesai, sudah dinyatakan lulus oke untuk stressingnya. Kemudian kalau memang sudah oke ya, kita lanjut di kelima. Kalau memang tidak oke, ini masih harus di stressing lagi. Ini adalah pemotongan kelebihan strength di ujung balok ya, growing tendon dan balok. Kalau kita lihat mengapa juga bentuknya seperti ini, yaitu ya ini wajar ya, memang harus seperti ini karena memang terjadi momen ya, momen positif, jadi dia naik. Kenapa nanti harus seperti ini? Nanti kalau setelah ditaruh di install, jadi kan tumpunya di sini sampai di sini, otomatis dia akan lurus dengan sendirinya karena dia menahan beban yang ada. Nah, ini growing tendon balok ya, seperti ini. Kan ya, ini alat growingnya. Ini landasannya memang harus benar-benar kuat. Catatan untuk growingnya tadi seperti ini ya. Finishing penutup dan end block dengan menggunakan mortar. Nah, setelah selesai semuanya dipotong, lalu ditutup dengan material mortar. Oke, ini juga ada beberapa dokumentasinya. Ya, ini untuk yang jenis seperti ini, span-spannya kalau kita lihat agak ini kan ya, tadi ini kalau kita lihat di bawah ini ya, ini agak sedikit melengkung ya rekan-rekan ya. Kalau sudah terangkat nanti akan lurus sendiri. Yaitu memang akibat dari stressing dari tendonnya tadi ya. Nah, terus kemudian di sini ini aspek K3 PCI girdernya ya. Pengaman girder stockyard dengan bracing dan balok kayu. Ini ada bracing dan balok kayu. Tujuannya untuk apa? Memang misal ada getaran atau memang ada gempa, ataupun juga ada menghindari juga efek domino. Jadi kalau memang rekan-rekan ya, kalau ini satu guling, otomatis 1 2 3 4 dan sebagainya itu akan guling semuanya. Dan dia juga, karena dia juga untuk dia tidak mampu untuk menahan gaya horizontalnya itu kecil sekali. Nah, jadi harus dikasih pengaman, yaitu dengan balok kayu dan bracing. Oke, gitu ya. Nah, seperti ini juga ini untuk di landasannya. Nah, seperti ini ya, balok kayu supaya memang untuk safety, keamanan. Nah, ini juga untuk di awalnya supaya memang menghindari efek domino ya, pecah satu tidak guling semua ya. Terus kemudian juga ini ada pengaman area stockyard girder dengan safety net, pengaman stressing girder. Nah, jadi kenapa dilakukan kasih seperti ini, kan tidak dikedumin gitu, tidak banyak orang. Jadi di Aceh sana ya, pada Aceh, info yang saya dapatkan memang banyak ternak yang ada di sana itu tidak di kandang namun dibebaskan. Jadi kadang juga ada ternak sapi sampai di sini banyak dibebaskan gitu.
Terus kemudian ini juga ada pengaman stressing girder, jadi ada pemotongan dari stressingnya ini, bajak-bajaknya ini ya, terpotong. Nah, takutnya mental yang harus ada dikasih pengaman safety-nya supaya juga tidak kena orang yang lewat. Nah, takutnya kan terpotong terus mental karena memang dia tariknya tinggi ya. Nah, lebih untuk safety-nya saja rekan-rekan ya. Nah, gitu. Nah, ini untuk barrier. Saya kira untuk di barrier ini kita di part 2 rekan-rekan ya. Kita untuk pekerjaan flowchart barrier seperti apa ya, saya kira tadi untuk di PCI girdernya juga lumayan jelas saya harapkannya juga, dan pasti rekan-rekan juga sedikit membuka pikiran rekan-rekan yang mungkin bertanya-tanya seperti apa sih pembuatannya gitu ya. Nanti ya kita lanjutkan lagi di part 2 karena memang slide-nya masih banyak ya. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan baru ke rekan-rekan semuanya ya. Setidaknya walaupun tidak menguasai, rekan-rekan itu tahu sebagai teknik sipil ya pahamlah seperti itu ya. Mungkin nanti kalau mungkin rekan-rekan berterjun di sini pasti juga akan sangat familiar. Begitu mungkin dari admin RTS, semoga bisa bermanfaat dan juga mendapat wawasan kita semuanya. Jangan lupa klik subscribe dan tombol channelnya. Terima kasih dan salam sipil.